Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Dan kita akan bahas mengenai data-data makroekonomi yang memang baru rilis baru beberapa menit yang lalu. Berikut juga nanti saya akan membahas lebih detail mengenai Phantom atau FTM. Kalau teman-teman yang tertarik beli juga, lebih fokusnya mengenai perilaku whale di FTM juga dan apakah masih berpotensi atau tidak ya. Karena FTM atau Phantom sempat cukup strong dalam beberapa hari terakhir. Nanti kita bahas secara teknikal juga lebih detail lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita lihat ini market memang kita sempat membahas ya, di awal-awal minggu mungkin akan lebih slow, lebih pelan, tapi di menjelang akhir minggu ini lebih volatile. Dan kita bisa lihat market ini mulai mengalami penurunan lagi karena data-data yang baru keluar. Nanti saya akan bahas lebih detail juga ya. Sebelum itu kita update dulu keadaan market kripto. Kita lihat mengalami penurunan 1,2%. Ini dikarenakan datanya nggak begitu bagus juga. Kita lihat Bitcoin di area level 23.300 turun kisaran 2,3%. Ethereum juga mengalami penurunan 2,8%. Secara 24 jam terakhir kita bisa melihat bahwa beberapa kripto mengalami penguatan ya, seperti Luncy, Immutable X, Magic, Optimism. Tapi rata-rata lebih banyak yang mengalami koreksi ya. Kita lihat di sini Aptos, DYDX, Avalanche, Loopring, Lido. Memang kemarin kan sempat market pump dan kita memang membahas jangan beli dulu, kemungkinan akan koreksi, dan memang market mengalami koreksi juga ya. Secara Fear and Greed Index kita di level 60, kembali lagi ke dalam level greedy. Kemarin juga di level greedy juga. Ini harus berhati-hati gitu ya. Nah, jadi kira-kira ini kita akan langsung masuk untuk membahas ekonomi. Tapi sebelum itu saya mau memberitahu teman-teman ya, butuh bantuan teman-teman juga. Kenapa? Karena kalau teman-teman mungkin punya Instagram, ini ada fake account ya, namanya Michael_Wayan ya. Ini ada tandanya ya, underscore garis bawah seperti ini. Ini teman-teman jangan tertipu kalau dia mungkin follow teman-teman ataupun dia DM teman-teman gitu ya. Mungkin bisa bantu saya report Instagramnya gitu ya. Followersnya memang banyak, sekitar 195.000. Tapi ini bukan saya gitu ya. Jadi teman-teman jangan tertipu juga. Ini saya sudah berikan di video dan butuh bantuan teman-teman juga, bantu untuk report gitu ya, biar account ini di shutdown, nggak ada yang tertipu gitu ya. Kalau teman-teman tanya Instagram aslinya yang mana, Instagram aslinya adalah ini, Michael Wayan ya. Nggak pakai underscore, nggak pakai apa, dan followersnya ini ya masih 2000 sih sebenarnya ya, karena saya kurang aktif juga. Tapi ini teman-teman bisa bantu report juga ya. Thank you ya untuk teman-teman yang sudah membantu juga. Kalau bisa report ini biar di shutdown juga accountnya ya, untuk kebaikan bersama ya. Jadi kira-kira ini kalau teman-teman follow juga nggak apa-apa, feel free to follow. Dan kita akan langsung masuk aja untuk mengenai data-data makroekonomi hari ini ya, dimana kita membahas bahwa untuk hari ini ada yang namanya non-farm payrolls, NFP ya. Apa itu NFP? NFP ini mengukur jumlah orang-orang yang mendapatkan pekerjaan ya. Measure the change in the number of people employed ya. Tapi khususnya ini gak termasuk farming industry ya, karena mungkin di US farming cukup besar, jadi gak termasuk ini. Nah, tapi permasalahannya apa? Kalau teman-teman lihat secara forecast ya, prediksinya dia adalah 185.000 ya. Oke, ada 185.000 orang yang akan mendapatkan pekerjaan di bulan ini gitu ya, bulan kemarin khususnya gitu ya. Tapi actualnya atau aslinya malah 517.000. Ini hampir 3 kalinya secara forecastnya. Jadi bisa dibilang ya beda sekali gitu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman lihat seksama, ini Januari forecastnya 185.000, actualnya 517.000. Kalau teman-teman lihat dari beberapa bulan yang lalu, kita mulai dari Agustus forecast 300.000, ini 315, 250, 263.000, 200.000, 261.000. Basically kalau teman-teman lihat ini nggak terlalu banyak jompang ya, nggak, bisa dibilang ya sesuai dengan forecastnya. Cuma ya untuk bulan ini aja ini menarik gitu ya, forecastnya 185.000, ini 2 kali lipatnya, hampir bisa dibilang apakah dia salah ketik ataupun bagaimana gitu ya. Tapi memang 517.000. Tandanya apa kalau teman-teman tanya seperti ini? Sebenarnya ini nggak terlalu bagus untuk market ya. Karena apa? Karena ya dolar artinya akan lebih menguat lagi. Kalau dolar menguat bagaimana? Ya risk asset harusnya mengalami penurunan, salah satunya kripto juga gitu ya. Itu logikanya. Kalau kita lihat secara unemployment rate ya, forecastnya 3,6%, actualnya 3,4% ya. Artinya memang masih strong juga ya. Ini lower ya, kalau teman-teman lihat di sini
a higher than expected reading should be taken as negative for the US dollar. Kalau lower ya, lebih rendah artinya harusnya positif untuk US dollar gitu ya, bullish. Makanya dolar kita lihat menguat beberapa menit pada saat data ini keluar gitu ya. Kita Bitcoin di level 23.400 ya. Nanti kita bahas secara teknikalnya. Ini pas New York Session atau New York Stock Exchange baru buka. Jadi kita lihat pergerakan market. Next up. Nah, kita ngomong tentang Phantom dulu ya. Sesaat kita Phantom dulu. Andre Cronje ada bikin tweet ya. Kenapa harus choose Phantom ya? Phantom Foundation. Di mana pertama dia bilang fastest confirmation times. Kalau teman-teman memang sudah menggunakan Phantom, saya sendiri juga pengguna Phantom gitu ya, sempat aktif juga. Memang cepat sekali gitu ya, secara transaksinya, fee-nya murah juga, berbeda dengan kalau teman-teman di network lainnya. Jadi ini beneran gitu ya. Lalu dia ada true finality. Ini basically ada 13 reason atau 13 alasan lah kenapa Phantom ini, ya kenapa harus memilih Phantom. Intinya itu, khususnya untuk developer ya, untuk kenapa harus buat decentralized aplikasi di Phantom ya. Next up, dia punya program yang baru adalah gas monetization, gas subsidies. Kita nggak akan terlalu detail ya untuk membahas ininya. Sustainable funding and revenue ya. Artinya ya secara keuangan dia cukup stabil gitu ya. Ada revenue sharing dan lain-lain. Ada hackathonnya. Lalu kalau kita dari sini, legacy. Wow. Phantom is the oldest smart contract chain after Ethereum. Paling tua setelah Ethereum ya. Udah 4 tahun dan nggak pernah mati lampu, istilahnya nggak seperti Solana kalau kita boleh mention namanya gitu ya. Lalu yang penting sebenarnya terakhir ya, 30-year runway, ease of mind in building on a platform that will still exist on decades. Artinya apa? Artinya Phantom ini bisa bertahan 30 tahun lamanya ya, kira-kira 30 tahun. Kita nggak tahu, nanti dia mungkin bisa nambah lagi. Saya rasa 30 tahun mungkin nanti pada saat bull market lagi atau pada saat dia mulai expansion mungkin malah bertambah secara runway-nya. Ya, artinya apa? Artinya kalau teman-teman membuat sesuatu di dalam Phantom ini akan bertahan lama ya. Asalkan ya tetap ya ada development, jangan nggak ada perubahan gitu. Jadi di sini kenapa mungkin Phantom mengalami penguatan karena hal-hal ini, dan memang ya dia menjadi salah satu top performing coins dalam beberapa hari terakhir ataupun misalnya beberapa minggu terakhir. Nah, kita mau cek sekarang pergerakan dari whale atau paus holder besar untuk Phantom. Bagaimana sih perilaku mereka ya? Untuk saat ini yang lucunya adalah mereka belum ada transfer wallet ke exchange dan lain-lain. Padahal harga Phantom ini lagi naik tinggi-tingginya. Artinya apa? Artinya mungkin belum ada selling pressure untuk saat ini gitu ya, kalau saya lihat dari secara on-chain ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini dari look on-chain ya. Whale ini nama walletnya. Dia adalah 7 largest holder. Dia adalah wallet ke-7 terbesar lah untuk Phantom. The Whale is very smart. Kita mau lihat bagaimana sih cara Whale ini manage mereka punya holdings gitu ya. Dimana mereka mendapatkan Phantom dari harga 0,012. Lalu dia jualnya di harga $3. Wow, berapa kali investasinya gitu ya. 0,012 jual di $3 di send. Artinya apa? Dikirimin ke exchange. Lalu dapat lagi di area 2,7 dolar, dapat lagi di sini pada saat sempat mengalami penurunan. Ini mungkin 1,5 dolaran. Lalu dapat lagi receive di sini dan receive di sini. Nggak tahu diterima karena apa. Kita nggak tahu whale ini sebenarnya whale apa gitu ya. Mungkin ada yang kirim dari exchange ke walletnya sendiri gitu ya. Namun kita lihat dia belum ada selling pressure sendiri untuk whale ini gitu. Dan bahkan di sini pun belum jual. Mungkin mereka melihat ya mau lebih tinggi lagi gitu ya. Ini juga sama, whale berikutnya mempunyai 10 juta Phantom. The average receiving price pun $0,25 di sini, tapi saat ini pun juga belum jual. Ini udah hampir 100% gitu ya. Mungkin target $1 ataupun lebih, kita nggak ada yang tahu gitu ya, tergantung. Tapi kalau saya lihat whale ini sebenarnya lebih, kalau paus besar itu mereka lebih sabar. Artinya mungkin mereka lihat 100% itu nggak terlalu besar, mereka lihat mungkin ya 5 kali atau 10 kali secara investment return-nya gitu. Dan ini kita lihat juga ini banyak ya. Ini receive terima di sini gitu ya. Lalu ini mulai menjual di area pada saat Phantom mulai mengalami penurunan ya, whale ini. Terima di sini, jualnya di area ini. Lalu di sini holdings terus gitu ya.
Kita lihat lagi di sini masih banyak sebenarnya kalau teman-teman lihat, tapi paling besar di sini adalah dia hold 3,88 juta Phantom ya. The whale bought 3,88 juta Phantom with 1,5 juta USDT ya, tapi belum ada transfer. Artinya ya belum ada selling pressure juga untuk saat ini untuk Phantom gitu ya. Next up kita lihat Berkshire Hathaway ya, Charlie Munger. Dia malah urges the US government to ban crypto ya, atau mungkin ya ngomong ke government US atau government Amerika untuk ban crypto. Nggak tahu kenapa, tapi kita tahu bahwa si Charlie Munger ini sebenarnya nggak suka dengan cryptocurrency, antara dia nggak mengerti teknologinya gitu ya, karena mungkin udah bukan masanya dia lagi, ini lebih karena digital assets dan mereka lebih performing di equity atau di saham gitu ya, jadi nggak suka ataupun bagaimana gitu. Tapi kita tahu dia memang nggak terlalu a fan of crypto ya. Next up kalau kita lihat dari sini untuk Bitcoin ya, Bitfinex ya, exchange Bitfinex udah ada take profit action ya, udah mulai take profit. Binance masih strong ya, Binance Spot still the major momentum player in the market. Lalu Coinbase Spot yang kemarin kita lihat juga aktif, tapi biasanya aktifnya di US session trend ya, berarti saat-saat ini gitu ya. Biasanya kalau US session malam gitu ya, kalau kita di Indonesia mulai bergerak gitu ya, volatile lumayan. Nah, kita lihat juga di sini udah ada 130 juta USDC sebenarnya kisaran ini minted. Artinya ini USDC-nya ini buat apa nih sebenarnya? Apakah buat market lagi atau bagaimana? Ya. Sekarang kita bahas mengenai market. Nah, kita lihat dari sini ya. Tadi kita lihat di area 23.300-an, sekarang sudah di 23.400 gitu ya untuk Bitcoin. Nah, kita coba bahas. Kita membahas secara time frame ya 1 jam boleh ya. Kalau kita lihat di sini saya ada bahas satu trend line. Ya, kemarin kita membahas di mana Bitcoin possible scenario untuk testing ke area ini, tapi kita bilang mungkin dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu, dan memang koreksi terjadi gitu ya ke area level 23.400-an ya di daerah ini. Namun sekarang nggak kuat dan sedikit mengalami pelemahan. Tapi saya rasa ada possible dia kembali lagi ke area tersebut sih, ke area level 23.500-an juga kalau kita lihat price action saat ini gitu ya. Nah, kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Yang saya mau bahas adalah trend line ini, short term trend line secara time frame 2 jam atau 4 jam, teman-teman bisa lihat di sini. Ini dari tanggal 31 Januari ya. Di sini market mulai mengalami penurunan, lalu di sini dia seperti membuat trend line lah gitu. Nah, kalau kita zoom lebih dekat, mungkin teman-teman lihat ke time frame 30 menit. Yang tadi kita bahas ya mengenai data ini, NFP data ini 3 kali lipatnya. Ini sebenarnya cukup buruk untuk market ya. Buruk sekali sebenarnya gitu ya. Kalau teman-teman lihat misalnya price action dari gold contohnya. Nah, gold lihat mengalami penurunan drastis gitu ya. Di sini ya lumayan lah, ini turun 2%-an ya, 2%-an. Namun price actionnya Bitcoin nggak terlalu bergerak gitu ya. Bahkan ini malah pumping lagi gitu ya. Kita coba lihat S&P 500 bagaimana. S&P 500 oke, ini opennya gap tapi ke bawah gitu ya. Ada sedikit koreksi, mungkin ini reaksi dari market, tapi ini baru open ya. Kita lihat Bitcoin dulu aja. Oke, untuk Bitcoin yang perlu diperhatikan adalah datanya yang dikeluarkan ini cukup buruk. Ya, artinya sebenarnya harusnya selling pressure yang terjadi kalau menurut saya lebih besar dari yang kita lihat saat ini gitu. Artinya apa? Kalau kita lihat Bitcoin mulai cenderung melemah, seharusnya ini dengan data yang keluar, ini mungkin market udah mulai mengalami penurunan atau udah mulai breakdown gitu. Atau at least dia udah ada shadow candle ke bawah seperti ini ya. Shadow candle ke bawah seperti ini, lalu mulai kembali mengalami kenaikan ataupun bagaimana. Tapi udah ada tanda-tanda dia agak sedikit mengalami pelemahan. Namun untuk saat ini, dengan kita lihat berita nggak terlalu bagus, tapi dia sebenarnya masih di dalam trend line yang kita buat gitu ya. Makanya di sini saya melihat potensi Bitcoin masih ada potensi untuk mengalami kenaikan dulu gitu, masih ada potensi untuk mengalami kenaikan, walaupun mungkin secara skenario dengan kita lihat data yang ada, ini bukan berarti market akan kembali naik lagi atau mungkin menembus area level 24.200-an di daerah ini. Saya rasa tidak sih sebenarnya gitu ya. Kemungkinan kalau kita lihat mungkin di time frame 2 jam saja ya. Ya. Mungkin Bitcoin bisa testing kembali ke area ini. Ya. Ini area berapa nih? Kisaran area 2326 ya, ke area ini untuk testing kembali, membuat confidence di dalam market lagi. Tapi sebenarnya secara trend kalau kita dari sini, ini adalah cenderung ya market harusnya
mengalami koreksi lagi gitu ya. Saya rasa kalau weekend untuk hari ini, biasanya kan weekend dalam beberapa minggu terakhir market pump gitu ya. Mungkin di weekend kali ini market akan sedikit mengalami koreksi gitu ya, dengan data-data yang nggak terlalu bagus juga gitu. Dan kalau teman-teman mau aman, sebenarnya melihat konfirmasi dulu pada saat dia break trendline ini, mungkin di time frame 2 jam atau 4 jam lebih aman. Ya ini mungkin artinya Bitcoin akan mengalami koreksi lagi, atau mungkin bisa ambil short di area lebih atas lagi gitu. Kita lihat di sini dulu. Ini pump marketnya apakah bisa ke 236 atau mungkin 238, 23.800 pun masih possible dengan reaksi yang ada gitu ya. Namun kita nggak akan terlalu positif untuk market kembali lagi mengalami penguatan ke area level 24 ribuan gitu ya. Jadi kita lebih cenderung mungkin untuk dia mengalami kenaikan, ada koreksi dulu, baru nanti dari sini ya kalau market pump baru kembali pump lagi ke atas seperti itu ya. Jadi kira-kira ini dulu. Kita belum bahas Phantom ya. Tapi intinya kalau kita lihat Phantom di time frame 4 jam, ini teman-teman mungkin bisa lihat exponential moving average 20 dan 50-nya gitu ya. Saat ini ya sebenarnya cukup healthy ya, cukup sehat, di mana dia hug the line aja di area ini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini saja. Kalau udah koreksi mungkin bisa ke exponential moving average 50-nya. Saya rasa di level 0,52 ini juga cukup menarik untuk diperhatikan ya. Jadi kira-kira ini dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.